Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Terikat janji, Wowo bakal jadikan pentolan kadrun menteri di kabinetnya nanti. Nino Warisman, Yusuf Martak bakal gantikan Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono. Amit-amit. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini Belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu gitu ya. Jadi kan, kalau kelompok ini tidak dianggap radikal, terus bagaimana ini? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI. Karena menurut Denny Siregar, tak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies. Sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan untuk mereka. Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kelompok-kelompok ini yang kemudian dipimpin oleh Rizik Syihab ini sekarang lagi tiarap untuk sementara. Dan mereka pasti akan muncul di saat yang tepat, di saat dibutuhkan. Selain itu, peluang Anies pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Tak hanya itu, Anies bisa saja tidak ikut kompetisi dalam pemilu 2024 karena partai pengusungnya ada kemungkinan terpecah belah. Jadi jawabannya kelompok itu ada di kubu Prabowo. Lagian Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Sudah ketahuan ya, Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI supaya nggak lari ke Anies. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu, supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Jadi lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurutnya, kelompok para kadrun itu memiliki karakter khusus yaitu berisik. Kalau mereka mendukung Anies dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pastilah mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies. Tujuannya supaya hasil surveinya naik. Tapi ternyata belakangan tidak kan? Faktanya menurut Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan suara Anies juga turun terus. Namun menurut Denny, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI, dan FPI sekarang berada di kubu Anies. Yang sekarang terjadi jelas Denny Siregar, tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan para kadrun akan bergerak keluar. Lagian siapapun juga tahu jika Anies itu cuma pion yang dikendalikan para bohir dan dalang yang berjejer di belakangnya. Anies cuma aktor, dia yang memainkan. Tentu posisi dan kelasnya berbeda dengan Prabowo. Menhan ini adalah aktor sekaligus sutradara. Bahkan didengkot Partai Gerindra ini, produsernya sekaligus. Sementara berkaca di Pilpres terakhir, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga tahu bagaimana para kadrun itu, juga sekaligus Rocky Gerung, Amin Rais, Eki Sujana, Gatot Nurmantio, Nino Warisman, dan yang lain yang sefrekuensi itu begitu terorkestrasi menjadi pendukung Prabowo. Jadi kabar atau prediksi kelompok itu juga masih tiarap menunggu perintah Prabowo ada benarnya. Selain itu tak mungkin PA212, HTI, FPI, dan lain-lainnya itu mendukung Anies lagi. Masa iya wayang dukung wayang? Masa iya kacung dukung kacung? Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama. Mending pilih yang untuk urusan nasi bungkus yang secara logistik, yang secara kebohiran, tingkat kelancarannya sudah pernah mereka rasakan. Daripada termakan mulut manis Anies, salah-salah malah bisa tombok nantinya. Sepertinya PA212 realistis melihat kekuatan politik Anies paling lemah di antara baca pres lainnya. Jadi paling mungkin mendukung Prabowo walaupun pernah mengecewakan mereka. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini yang saya sesalkan dari awal.
majunya Gibran melalui proses di MK yang kebetulan ada keluarganya Pak Jokowi juga, itu akan berimplikasi negatif, itu bukan kepada Prabowo, bukan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju yang menyetujui Gibran maju, walaupun harus melalui gugatan di MK yang kontroversial. Yang kena impact negatifnya itu Pak Jokowi dan keluarganya. Takut kalah, Prabowo ingin ganti cawapres, dilarang Jokowi makin mumet. Gibran gak laku dijual? Selama ini, kalau kita bikin pasangan Prabowo Gibran itu selalu lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan pasangan Prabowo Erik. Itu lebih rendah. Gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak setuju bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menggantikan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Denny Siregar mulanya mengatakan Prabowo saat ini tengah resah dengan elektabilitasnya yang semakin menurun setelah putusan MK dianggap masyarakat mewakili kepentingan majunya Gibran sebagai cawapres. Ia berkata, kasakusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi ton negatif untuk Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei Carta Politika yang keluar kemarin dan ini sangat meresahkan Prabowo. Bahkan saking terpengaruhnya, Prabowo sempat berpikir untuk menggantikan Gibran dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Makanya dia sempat berpikir untuk menggantikan Gibran dengan Erick Thohir sebagai wakil selagi sempat. Kata Denny Siregar seperti dikutip dari YouTube 2045 TV. Namun berdasarkan kabar yang beredar, Presiden Jokowi tidak setuju putra sulungnya Gibran digantikan Prabowo, sehingga Menteri Pertahanan itu hanya bisa menurutinya. Saya sempat membaca beberapa cuitan yang punya analisis menarik. Sebagian merasa curiga, jangan-jangan isu operasi penjegalan terhadap Gibran justru muncul karena mau menyingkirkan Gibran. Jangan-jangan loh ya. Apalagi dulu banyak rumor Prabowo pusing karena di satu sisi dia lebih suka cawapres yang lain karena masifnya kritikan untuk Gibran. Apalagi kita tahu putusan MK berpotensi menganulir dan membatalkan pencalonan Gibran. Maka isu ini akan jadi pas momennya. Kalau misalnya beneran terjadi, mereka bisa santai mengganti cawapres sambil berlindung di balik narasi Gibran sudah dijegal. Padahal jangan-jangan itu yang diharapkan. Jangan-jangan loh ya, itu kecurigaan netizen yang sempat saya baca beberapa. Keberadaan Gibran yang tampak dikesankan hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden yang membuat banyak proyek bantuan juga dana hibah mengalir dengan sangat cepat dan deras dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Sementara itu, responden yang menyatakan Gibran tidak pantas juga beralasan jika Jokowi melakukan praktik politik dinasti 26,7%, menyalahgunakan kekuasaan 12,4%, dan sisanya sebanyak 3,2% menyatakan Gibran ambisius dan tidak loyal terhadap organisasi partai. Faktor cap pengkhianatan yang semula saya pikir akan dominan menjadi alasan penolakan masyarakat. Ternyata cuma seuprit. Pantas saja soal pengembalian KTA kesannya dianggap tidak penting oleh Kakanda Kaisang itu. Karena soal loyalitas partai dianggap tidak penting juga. Wah, parah. Jadi bagaimana sekarang? Dengan putusan MK yang menendang Anwar Usman dari kursi sebagai Ketua MK pada Selasa 7 November, saya yakin arah angin politik bisa kembali berubah dengan potensi Gibran untuk diganti mulai bertiup ke kubu KIM. Situasi yang bisa membuat konflik internal memanas karena tekanan RI 1 yang tentu menghendaki anaknya tetap maju. Sedangkan Prabowo mulai kurang sreg. Juga beberapa ketum parpol yang selama ini gerah bisa jadi mulai berulah supaya Gibran bisa terdepak. Lagi pula, kalian bisa cek sendiri kok elektabilitas Prabowo Gibran dengan Prabowo Erik lebih tinggi yang mana. Apalagi banyak yang bilang Ganjar Mahfud lebih mudah mengalahkan Prabowo Gibran ketimbang Prabowo Erik. Gibran sudah cacat di mata publik. Ada banyak alasan, mungkin 1001 alasan kenapa tidak memilih Gibran. Sedangkan Erick Thohir tidak ada sentimen negatif seperti Gibran. Untuk diketahui berdasarkan hasil survei Carta Politika, elektabilitas pasangan Ganjar dan Mahfud bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Selisih suara 2,1%, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran berada sedikit di atas margin of error 2% dalam survei ini. Sementara itu elektabilitas pasangan Anies Muhaimin berada di angka 24,3% saja. Ganjar Mahfud 36,8%, Prabowo Subianto Gibran 34,7%. Kemudian sekitar 4,3% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dalam survei yang dilaksanakan 26 sampai 31 Oktober.
Karena sentimen negatif dari masyarakat membuat Prabowo sekarang bimbang apakah akan tetap mempertahankan Gibran sebagai pasangannya atau diganti dengan kandidat lain. Jika Prabowo tetap mempertahankan Gibran sebagai calon pasangannya, maka ada kemungkinan Gibran akan menjadi kartu mati bagi Prabowo. Bukan menaikkan suara Prabowo, justru akan menggerus suaranya. Karena sekarang masyarakat menjadi antipati terhadap Gibran karena diyakini akan terus mempertahankan politik dinasti Jokowi. Bagaimana menurut Anda?